Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa azwajihi wa ahli baitil kiram wa jami'a ashabihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin musannifil amlasil wa usannila musannif hadzal kitab wa ila murabbi ruhina ki haji mahfuz ridwan syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lo ini tambahi ikon ini dikurangi. Low, cek. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurrukum illa adaw wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsurun. La yadurrukum ora bakal pisan-pisan bahayane utawa paring aweh mudarat kum ing sira kabeh. Sapa sing bahayani utawa ngei mudarat yaiku wong-wong Yahudi. Tegese al Yahudu wong Yahudi. Ya ma'syaral muslimin hi wong muslim bisain kelawan suwiji-wiji. Illa kejaba adzan. Gangguan gitu ya. Bil lisani kelawan nganggo lisan min sabbin saking caci maki utawa bangsa kang ala wawaidin lan ancaman wa yuqatilukum lan lamun merangi sapa wong Yahudi kum ing sira kabeh yuwallukumul adbara mongko bakalan berbalik utawa melayu atau melarikan diri sapa wong-wong Yahudi. Tegese munhazimina kalah. Suma mangkono lilayung soruna ora entuk pitulungan. Alaikum ing atase sira kabeh bal angin tetapi ini lakum kedue sira kabeh apa an-nasru pertulungan alaihi mengatasi wong-wong Yahudi. Ayat ini memiliki makna sekali-kali mereka tidak akan dapat membuat mudarat kepada kamu, tetapi mereka selalu akan mengganggu. Dan seandainya mereka berperang atau orang-orang Yahudi ini berperang melawan kamu sekalian, mereka akan berbalik melarikan diri ke belakang, kemudian mereka tidak dapat pertolongan. Kemarin telah dijelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan atau ayat-ayat yang berkaitan dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, karena mereka memiliki jumlah yang banyak, itu cukup memberikan ancaman atau nyali yang ciut bagi kaum muslimin pada waktu itu. Lalu Allah menegaskan sekali-kali mereka tidak akan, baik sekarang maupun yang akan datang, tidak akan membuat mudarat kepada kalian semua selama kamu memenuhi 3 syarat pada ayat yang telah disebutkan yang lalu. Paling banter mereka hanya akan melakukan gangguan saja, melakukan cemoohan atau mungkin memberikan ancaman. Bahkan seandainya mereka berperang melawan kamu di masa yang akan datang, masa sekarang maupun masa yang akan datang, mereka akan berbalik lari terbirit-birit menjauh dari kamu. Karena mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun hingga akhirnya mereka mengalami kekalahan.
Nah, maka kita ini ketika berhadapan dengan orang-orang fasik, kaum-kaum Yahudi maupun kaum ahlul kitab yang lain termasuk Nasrani dan lain sebagainya, ya kita harus sabar, mendapatkan cemoohan, hinaan, sabar. Nah, kesabaran itulah yang kemudian bisa akan menjadi pertolongan bagi kita semua di hari akhir nanti, mulai sekarang sampai hari akhir nanti. Maka menghadapi yang seperti itu, ya kita luweh ndawake ati, luweh ndawake ususe. Artinya luweh akeh sabare. Duribat alaihim dzillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Duribat dan timpaake ing atas alaihim ing atase kaum al-Yahud apa adzillatu kehinaan, ainama ndi sukifu manggon sapa hum yaiku kaum Yahud haitsu maskirane ora nemoni utawa haitsu maskirane ora lemu fala izza mongko ora ana kemuliaan lahum kedue kaum Yahud wala tisamalan ora ana perlindungan atau keamanan bagi mereka illa kejaba ini kelawan rong perkara bihablin minallahi kelawan tali minallahi saking Allah wa hablin lan tali minan nasi saking menungso tegese al mukminina wong mukmin wa yaiku hablum minallah wa ila akhir ahduhum janji ilaihi maring al yahud bil amani kelawan aman atau jaminan keamanan ala ada ilcizati ing atase bayar upeti ayat utawa la ismata ora ana perlindungan atau jaminan keamanan lahum kedue wong Yahudi goiro dzalika saliyane mengkono-mengkono mau. Jadi nek orang bayar jizyah ku yo ora dijamin keamanannya. Perlindungannya juga tidak dijamin. Wa ba'ulan den balekake bigodopin tegese roja'u bali bigodopin kelawan benduni minallahi saking Allah Subhanahu wa taala wa dzuribat lan den timpaake alaihi ing atase kaum Yahudi apa almaskanatu kerendahan dalika kelawan mengkono-mengkono mau bianahum kronos tuhune wong-wong Yahudi tegese bisa babi anahum
kelawan sebab annahum sedene wong-wong Yahudi kanu ana sapa wong Yahudi yakfuruna padha kufur bi ayatillahi kelawan pira-pira tanda utawa ayat Allah Subhanahu wa taala wa yaqtuluna lan padha mateni alam bi pira-pira nabi bi ghairi hakin kelawan tanpa sebab kang hak atau tanpa sebab sing bener. Dalika utawi mengkono-mengkono kelakuan iku takkid penguat bima kelawan barang asau kang durhaka sapa wong-wong Yahudi amrullahi ing perintahe Allah Subhanahu wa taala wa kanu lan ana sapa wong Yahudi iku ya taduna padha nglanggar. Melanggar apa? Ya tajawanu padha nglanggar sapa wong Yahudi al halala ing perkara kang halal ilal harami maring perkara kang haram. Setelah dijelaskan tentang kebanyakan orang-orang Yahudi saat menghadapi orang Islam, pada ayat ini dijelaskan tentang keadaan mereka setiap waktu dan setiap saat yang telah mendarah daging, membudaya dan melekat diri pada mereka, yaitu bahwa mereka diliputi bagaimana satu bangunan meliputi penghuninya, yaitu tentang kenistaan. Kenistaan itu apa? Yaitu ketundukan akibat kekalahan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh pada ajarannya. Atau tunduk membayar jizyah. Sebagai warga negara yang berhak memperoleh keamanan adalah tunduk pada pemerintahan Islam dan tali kepada manusia. Jadi pihak al-hablum minallah wa hablum minan nas. Yang pertama tadi hablum minallah diartikan ya mereka harus mematuhi ajaran Allah. Atau hablum minan nas sebagaimana maksudnya sebagai seorang warga negara dia juga harus membayar pajak atau upeti. Supaya mendapatkan apa? Pembelaan atau perlindungan dari kelompok manusia. Dan bersamaan dengan kenistaan itu mereka juga kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Bukan hanya itu, tapi ditambah lagi bahwa mereka diliputi sehingga tidak dapat keluar dari kerendahan. Yang demikian itu yakni sanksi-sanksi yang mereka alami ini karena mereka terus-menerus mengkufri pada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang memang tidak dibenarkan. Yang demikian itu yakni kekufuran dan pembunuhan disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, kenapa? Karena setelah mendarah daging tentang sifat melampaui batas dan kedurhakaan dalam diri mereka. Kenistaan itu apa sih? Kenistaan itu adalah rasa rendah diri karena penindasan dan kehinaan yang merupakan akibat jatuhnya jiwa dari kebenaran dan ketamakan untuk meraih gemerlap duniawi. Nista berkaitan dengan jiwa, sedangkan kehinaan adalah kerendahan yang berkaitan dengan bentuk dan penampilan. Jadi ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Orang-orang yang berpunya ketika itu berkewajiban membayar jizyah. Sebagian besar karena keengganan membayar, menampilkan diri mereka sebagai orang yang tak berpunya dengan memakai pakaian-pakaian kotor dan lusuh. Mereka baru akan terbebaskan dari kenistaan dan kehinaan itu bila ada hablum minallah, yakni tali yang terulur dari Allah, yakni pembelaan dan perlindungan darinya melalui para nabi jika mereka taat memenuhi ajakan nabi, atau melalui perlindungan manusia, yakni kekuatan manusia. Kata hablun terulang dua kali pada ayat ini. Keduanya dijelaskan terulur dari siapa? Yang pertama dari Allah, yang kedua dari manusia. Pengulangan kata yang sama dengan bentuk definite yang sama pula mengisyarat bahwa tali yang pertama berbeda dengan tali yang kedua. Tali yang terulur dari Allah itu adalah tali agama,
yang bila berpegang teguh dengannya mereka tidak akan terkena sanksi yang disebut di atas. Atas dasar bahwa yang dimaksud adalah tali agama, sanksi itu pun dipahami sebagai sanksi dan hukum atas dasar itu. Sementara mufasir memahami kenistaan dan kerendahan yang mereka alami adalah dalam pandangan hukum agama, bukan dalam arti berita bahwa apa yang mereka alami adalah kenyataan hidup berdasarkan qada dan qadar. Laisu ora ana sapa wong Yahudi tegese ahlul kitab. Sawaan hale padha. Ini tegese mustawaini serupa atau nyerupani min ahlil kitab saking ahlil kitab. Sapa umatun qaimatun. Ana golongan sing duweni sikap lurus. Tegese mustaqimatun lurus sabitatun tetep alal haqi ngatasé perkara kang bener. Rupane ka Abdillahi ibnu Salam radhiyallahu anhu. Kayata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabihi lan pira-pira sahabate Abdullah bin Salam. Ya teluna padha maca. Sapa sing maca? Abdus Salam wa ashab. Ayatillahi ing pira-pira ayati Allah ana al-laili ing dalam waktu wengi utawa ing dalam sakjroning waktu bengi. Ayat kesefi saathi ing dalam waktu bengi. Wahum yaiku Abdullah bin Salam wa ashab yasjuduna padha sujud. Ayat keseyusalluna padha salat. Halon dadi hal. Yu'minuna padha iman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wa ya'muruna lan perintah sapa Abdullah bin Salam wa ashab bil ma'rufi kelawan perkara kang ma'ruf wa yanhauna lan nyegah anil munkar saking perkara kang mungkar. Wa yusari'una lan aki-aki utawa bersegera utawa berlomba-lomba fil khairati dalam kebagusan. Ulaika mengkono-mengkono wong utawa mengkono kelompok tegese al mausufuna kang den sifati sapa alladzina bisyai'in bil imani billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati ulaika minas bima dzukira kelawan barang dzukira kang wis tinutur iku minas sholihin saking wong-wong kang saleh kabeh. Wa minhum lan setengah saking kaum Yahudi laisu ora ana sapa wong Yahudi kadalika kaya mengkono-mengkono mau walaisu lan ora ana minas sholihin saking wong-wong kang saleh. Nah, sing ora kaya Abdullah bin Salam ini tidak dikatakan golongan orang-orang yang soleh. Nah, para ahli tafsir menyimpulkan atau memberikan keterangan bahwa kelompok yang dibicarakan pada ayat tersebut di atas, termasuk di dalamnya Abdullah bin Salam, itu adalah kelompok yang memeluk agama Islam. Penegasan dalam ayat ke-13 tadi wahum yasjudun itu menjadi penegas bahwa mereka yang yatluna ayatillah ana al-laili wahum solihun wahum yasjudun itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah memeluk agama Islam. Kenapa ditandai begitu ya? Karena sholat itu sebagai tanda seseorang menjadi tandanya orang Islam ya salah satunya adalah dengan cara sholat.
mengenali orang itu agamanya apa kan salah satu paling gampang kalau wong iku Islam po dudu kan salat. Wong Indonesia asal salatnya madhep kiblat, wacanane jelas mulai takbir, lalu doa iftitah, Fatihah dan sak terusé. Iku ya berarti wong Islam. Tapi nak salatnya orang madhep kiblat jadi dipertanyakan sujud iki sujud nggo sapa? Namanya sujudnya madhep ning patung. Maka nek ngecek wong kuwi agamane Islam salah satu sing gampang ya saka salat. 2 tahun yang lalu kita ngadain turnamen futsal ya antar pesantren. Memasuki babak semifinal saya dapat info salah satu peserta ini membawa pemainnya agamanya tidak Islam, agama X gitu lah, atau agama mawar gitu ya. Dan ikut berita-berita kriminal itu kan agama X, apa beritanya kan si X atau si mawar. Kalau beritanya tentang perkosaan berarti si bunga atau si mawar. Ini peserta dari pesantren X menunjukkan peserta ini agamanya bukan Islam. Lalu saya tanya, kamu agamamu apa? Saya Islam Pak. Mana KTP-mu? KTP dikumpulkan pada panitia. Saya bilang panitia, mana KTP-nya peserta? Tunggu, nggak lama-lama nggak ketemu, nggak nongol lagi. Saya tes saja. Coba deh, kamu membaca Fatihah. Begitu baca Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim, mandek. Iya Pak, saya bukan orang Islam. Ingat ya, panitia yang 2 tahun yang lalu kita pernah itu. Jadi ngecek wong kuwi agamane apa paling gampang ya kuwi bau. Paling gampang lagi tetapi tidak mutlak memahami kata sujud pada ayat dalam arti sholat. Dapat diartikan juga sebagai tunduk dan patuh. Karena itu ada juga ulama yang memahami ayat di atas berbicara tentang kelompok ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani yang tidak atau belum mulai Islam tapi mereka adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jadi bisa jadi tetap mereka ini adalah Yahudi dan Nasrani atau kelompok ahlul kitab tetapi mereka adalah golongan orang yang jujur. Melaksanakan tuntunan agama mereka dengan benar, mengamalkan nilai-nilai universal yang diakui oleh seluruh umat manusia. Mereka tidak menganiaya, tidak berbohong, tidak mencuri dan berzina dan lain sebagainya. Yang demikian ini, kelompok orang ahlul kitab yang demikian ini adalah termasuk golongan kelompok orang-orang yang saleh dalam kehidupan dunia ini, yaitu memelihara nilai-nilai luhur, bahkan berusaha memberinya nilai tambah. Nah, mereka yang dilukiskan di atas itu yu'minuna billah wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Nah, jadi golongan yang wahum yasjudun atau orang-orang ahlul kitab yang yatluna ayatillah itu kemudian disifati dengan yu'minuna billah wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-Quran seringkali menggunakan istilah semacam termasuk orang-orang yang soleh atau termasuk orang yang mukmin dan lain untuk menggambarkan seorang masuk dalam satu kelompok. Nabi Sulaiman misalnya dalam ayat tertentu, dalam salah satu ayat di surat An-Naml, beliau mengatakan, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Atau ketika Nabi Idris dan Nabi Zulkifli, kami masukkan mereka ke dalam rahmat. Sesungguhnya mereka ini termasuk orang-orang yang soleh.
Ungkapan semacam ini dinilai oleh para ulama lebih baik dan lebih tinggi kualitasnya daripada menyatakan dia adalah orang saleh atau orang mukmin. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa masuknya orang dalam kelompok pilihan menunjukkan kemantapan dan kepiawaiannya dalam persoalan atau sifat yang menandai kelompok itu. Yang kedua, untuk menggambarkan sifat atau sikap kebersamaan yang merupakan ciri ajaran ilahi yang masuk dalam satu kelompok, berarti ia tidak sendiri, tetapi bersama semua anggota kelompok itu. Dan seperti diketahui, bantuan Allah dianugerahkannya kepada yang berjamaah, dan serigala tidak akan menerkam kecuali domba yang sendirian. Demikian dua sabda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mengenal istilah, ada nama istilah aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dalam pelatihan ansor itu, istilah aswaja paling tidak merujuk pada tiga hal. Yang pertama, sataftariku ummati ila sab'in ila salasin wa sab'ina firqatan. Terus disebutkan, lalu ada yang sampai siapa di antara 73 yang sama? Kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Aku beserta para sahabatku dan orang-orang yang bersama sahabatku, dan seterusnya dan seterusnya. Istilah yang kedua, aswaja itu adalah firqatun najiyah. Firqah najiyah itu firqah yang selamat. Istilah yang kedua adalah sawadul a'dham. Salah satu ciri khas aswaja itu adalah yang diikuti oleh banyak orang, atau sawadul a'dham. Firqah yang diikuti oleh banyak orang itulah salah satu ciri khas aswaja. Yang ketiga, wa ja'alnakum ummatau wasata. Ummatan wasata itulah, ummatan wasata adalah kategori atau ciri khas ketiga dari kelompok aswaja. Jadi ada makna firqatun najiyah, makna alaihi wa ashab, lalu ada sawadul a'dham, yang ketiga adalah ummatan wasata. Wa malan utawi barang taf'alu agawe sapa sira kabeh ing ma bitai kelawan tak. Ayatuha hehe wong utawa al ummatu ummah, wal yaul lan utawi ya tegese al ummatul qaimatu, umat sing lakon utawa kang ngedekake. Min khairin, saking kebagusan, falan takfuruhu, monggo ora bakalan den tutup bil wajhaini kelawan rong versi atau dua versi. Tegese takdumu dawam, takdumu ora bakalan terhalang apa sawabuhu ganjarane ma bal angin kitapine tujawizu bakalan tujawizuna bakalan den balas alaihi ing atase ma utawa ing atase wong, bahwa hulan utawi Gusti Allah alimun iku alimun dat kang moho pirsa bil muttaqina kelawan wong-wong kang muttaqin. Innal ladzina kafaru lan tughniya, innal ladzina kafaru stune wong-wong kang kafir iku lan tughniya ora bakalan
lan tugni ora bakalan iso nolak ikete tegese tadfa'u anhum syuko alladzina apa amwalhum bira-bira bodone alladzina wala lan ora auladum bira-bira anake alladzina min abdai saking Allah Subhanahu wa taala tegese min adabi saking adabi Allah Subhanahu wa taala saya aning suci-suci. Wa khassahuma lan khususake bidzikri kelawan nyebut li anal insana kana sedune menungso iku yadfa'u nolak an nafsi saking awake dhewe menungso taratan ing semongso atau sepisan bifida'il mali kelawan fida'il mal wa taratan lan waktu lan bagian kang liya atau waktu kang liya bil isti'anah kelawan isti'anah bil auladi kelawan pira-pira anak wa ulaika lan kelawan mengkono-mengkono mau atau mengkono wong iku ashabun nar atau penghuni neraka hum yaiku alladzina fiha ing dalam neraka khaliduna kekal abadi. Masalah utawi perumpamaan atau sifat ma barang yungfikuna pada nafakahake sapa alladzina etekese al kufar wong kafir fi hadhil hayati dunya ing dalam ikilah kauripaning dunya fi adawatin nabi kelawan musuhin nabi au sedaqatin au sedaqah nahwiya utawa sakliyan kang sepadane sedekah kama salirihin kaya to umpamane rih angin fiha ing dalam rih sirun kang banget apane harun utawa hawane kang panas utawa bardun utawa adem sadidun kang banget asobat kang ngenani harsa ing tanaman utawa zarun kaumin kaduwene harsa kaumin wit-witan utawa tanamane kaum dalamu padha sesat angfusahum ing awake dhewe ne kaum fahlakatu mongko kursak bil kufri lan kelawan kekufran wal maksiat lan maksiat fahlakatu mongko kursak hu ing ma falam yantafu mongko ora awe manfaat bi kelawan ma fakadzalika kaya mongkon mau nafaqatuhum nafaqahi alladzina iku dhahibatun lunga layan tafiuna ora awe manfaat biha kelawan sedekah atau infak wa malan ora nulamahum wahu nyiksa utawa nganiaya sapa Allahu ing alladzina kafaru bidia nafaqatihim kelawan ngilangi pira-pira nafaqahe kaum atau nafaqahe alladzina kafaru yadlimuna padha tersesat sapa al-kafir sapa al-kufar to nganiaya sapa al-kufar bil kufri kelawan kufur al-mujibu kang al-mujibu kang jawab lidiyai krana ilangi
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan nahtatim bikirati hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.